Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammat taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian dan juga seluruh para mustami'in mustami'at, muhibbin muhibbat, muhsinin muhsinat dimanapun berada, yang semuanya semoga selalu oleh Allah dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari kejelekannya makhluk yang berbuat kejelekan, yang nampak dan yang tidak nampak. Dan semoga semuanya selalu dihujani oleh Allah dengan hujan kasih sayangnya, dengan hujan barokahnya, dan diampuni segala dosa kita semua, ditutupi semua aib kita semua di dunia dan di akhirat, dan dikabulkan segala doa kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala mendandani jiwa kita dengan seluruh akhlak yang mulia, yang terpuji, dan mensucikan jiwa kita dari semua akhlak dan sifat yang tercela. Kita bersyukur kepada Allah bisa meneruskan hancak pengajian kita yang sekarang kita sudah sampai kepada bab ke-32 di dalam menerangkan fadilah tawadhu, keutamaan sifat merendah, di mana sifat merendah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Adapun orang-orang yang dihinakan oleh Allah, mereka digesangkan oleh Allah dari sifat tawadhu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam banyak riwayat hadisnya, yang diantaranya beliau bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Man tawadhu'a, barang siapa orang yang tawadhu, yang merendah, lillahi, karena Allah, betul-betul merendahnya karena Allah, yakni karena menjalankan perintah Allah bahwa kita ini harus tawadhu karena Allah, karena merasa dirinya makhluk yang paling hina, makhluk yang paling rendah di antara semua ciptaan Allah. Ini tawadhu lillah, karena Allah, bukan merendah karena supaya saya bisa mendapatkan cinta orang lain kepada saya, supaya saya mendapatkan kasih sayang orang lain kepada saya, supaya saya dikasih sesuatu oleh orang, supaya saya bisa naik jabatan, maka saya merendah di hadapan pemimpin saya.
Dan saya merendah di depan bos saya, kan? Bukan itu bukan karena Allah. Jadi tawadhu lillah, tawadhu di sini tawadhu yang karena Allah. Betul-betul merasakan bahwa diri saya ini adalah makhluk yang hina jika dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Diri saya ini makhluk yang belum bisa dipastikan apa saya akan menjadi ahli surga atau neraka. Ya, belum bisa dipastikan. Berbeda dengan para nabi, para kekasih Allah. Nah, sehingga tidak pantas saya sombong, tidak pantas saya merasa lebih tinggi, lebih mulia dari yang lain. Wong saya belum tentu menjadi ahli surga, kan? Sementara binatang, anjing sekalipun, mereka itu makhluk yang tidak akan dimasukkan ke neraka oleh Allah, kan? Walaupun disirnakan, dijadikan tanah semuanya nanti, namun mereka tidak akan mengalami api nerakanya Allah Jalla Jalaluhu ada. Kalau suatu saat saya ternyata akan menjadi ahli neraka Allah, lebih baik saya, lebih baik babi daripada saya. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di hadapan siapapun merasa rendah diri. Di hadapan siapapun merendahnya betul-betul karena Allah. Dan makna lillah karena Allah itu memang karena merendah itu sifat yang diharuskan oleh Allah, dimiliki oleh setiap hambanya. Nah, jika tawadhunya seperti itu, rafa'ahullah, maka pasti sabda Nabi kita SAW, pasti Allah mengangkat derajatnya, pasti Allah meninggikan martabatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man takabbara, dan barang siapa orang yang takabur. Apa takabur? Merasa diri lebih besar dari yang lain, ilmu lebih banyak, merasa harta lebih banyak dari yang pokoknya lebih dari yang lain. Takabur itu merasa kabir baik dalam hal kecerdasan, dalam hal harta benda, dalam jabatan, dalam apa saja. Kabir itu besar dan berbagai hal, hatta di dalam ilmu agama, menguasai ilmu Quran, ilmu hadis daripada yang lain, kan? Saya alim daripada ente. Nah, gitu. Dalam hati ini ada perasaan bahwa saya lebih kabir. Ketika dalam hatinya ada rasa, di takabur itu rasa, tawadhu itu rasa di dalam hati. Ya, ketika ada rasa kabir daripada yang lain, lebih akbar, lebih besar daripada yang lain, wada'ahullah, maka sabda Nabi SAW, orang tersebut pasti akan direndahkan oleh Allah. Ya, akan direndahkan ketika merasa dirinya lebih besar daripada yang lain. Nah, Allah, di antara alasan kenapa kita tidak boleh merasa lebih besar dari yang lain, di antara alasan ada beberapa alasan. Apa di antaranya? Adanya bahasanya hakikat yang memiliki kebesaran hanyalah Allah. Makanya dalam setiap azan semua manusia diingatkan dengan kalimat
Allahu Akbar, Allahu Akbar, alias begini maknanya, seolah Allah Subhanahu wa ta'ala terus menekankan kepada hati kita, kepada ingatan kita, kepada perasaan kita. Hei makhluk Allah, hei ciptaan Allah siapapun kalian, ingat yang maha besar itu Allah. Hei kan, kalian jangan sombong dengan banyaknya harta, kalian jangan sombong tingginya jabatan, kalian jangan sombong dengan kecerdasan, jangan sombong dengan keilmuan, kalian jangan sombong dengan banyaknya amal soleh, kalian jangan sombong dengan kealiman kalian, kalian jangan sombong dengan ketenaran kalian, dengan apapun yang kalian merasa memiliki. Ingat, Allahu Akbar, yang maha besar adalah Allah. Kebesaran hanya milik siapa? Ingat, 5 kali dalam satu hari satu malam hamba-hamba Allah semuanya diingatkan oleh Allah ketika mendengar Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, maha benar apa yang kau firmankan. Hamba ini tidak punya apa-apa ya Allah, hamba ini tidak bisa apa-apa ya Allah, hamba ini tidak punya apa-apa ya Allah, hamba ada karena engkaulah yang mengadakan hamba, hamba bisa karena engkaulah yang membisahkan, hamba tahu karena engkaulah yang mengilhamkan dan yang mengajarkan, hamba punya karena engkaulah yang memberi. Allahu Akbar, engkaulah yang maha besar ya Allah, hamba ini ya, maha kecil sekali, tidak ada apa-apanya, malah tidak ada apa-apanya. Allah. Nah ini alasan yang pertama. Makanya ketika merasa lebih besar dari yang lain, ingat siapa yang punya kebesaran? Allah. Ini ya sisi ini. Yang kedua, apa alasan kenapa yang merasa lebih besar dari yang lain itu akan direndahkan oleh Allah? Ya, karena dia ini sok tahu. Kenapa disebut sok tahu? Karena dia sesungguhnya tidak tahu kepada dia. Dia tidak tahu bahwa ini kebesaran ini milik Allah dan Allah besarkan dirinya dan dilebihkan daripada yang lainnya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Nah, dia ini bodoh. Dia bodoh. Siapa yang memberi kebesaran tersebut? Lalu untuk apa dikasih kebesaran tersebut? Dan dia bodoh, apakah kebesaran tersebut pada hakikatnya memang betul-betul kelebihan yang dibarengi dengan keridhaan Allah? Ataukah kelebihannya ini adalah hanya merupakan sungkunan dari Allah, yakni pemberian yang dibarengi dengan murka Allah? Tahukah dirinya kepada hakikat itu ataukah tidak? Tidak. Jadi dia sok tahu, merasa ini betul-betul ini kebesaran dari Allah. Allah membesarkan saya, kan? Jadi saya berhak merasa lebih besar dari yang lain. Tahukah kamu bahwa kebesaran yang Allah berikan kepada kamu itu memang dibarengi dengan ridhonya, cintanya, atau malah sebaliknya dibarengi dengan murkanya? Lalu sok tahunya lagi, apakah kamu tahu bahwa kebesaran yang Allah berikan kepada kamu itu memang dijadikan wasilah oleh Allah untuk mendapatkan kebesaran yang hakiki di akhirat, atau malah dan sebaliknya akan menjadi sebab kamu terjun ke dalam jurang api neraka yang paling bawah? Tahukah kamu? Tidak.
Kenapa kamu sok tahu? Nah, ini salah satu alasan kenapa kalau besar yang lain itu Allah marah dan Allah akan mendahkannya, kan? Dan dia sok tahu, ya, kayak yang tahu aja. Kalau kebesaran yang Allah berikan kepada para nabi sudah jelas bahwa kebesaran tersebut, kan, kebesaran yang menjadi, masya Allah, anugerah Allah yang dibarengi dengan cinta Allah, dibarengi dengan ridha Allah, dan kebesaran yang abadi, kebesaran yang terus dibesarkan tanpa tiada ujungnya. Nah, kalau kamu kebesaran yang sekarang ini, kan, tahukah? Kan? Apakah kamu akan punya nasib seperti Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam? Dikasih jabatan, dikasih harta, dikasih kegantengan, kan? Dikasih masya Allah, kan? Istri banyak, dikasih masya Allah tuh ketenaran, bangsa jin taluh, tuh setan takut sama Nabi Sulaiman, semua binatang semuanya masya Allah tunduk kepada beliau, tuh semua diadili oleh beliau. Apakah kamu mendapatkan kelebihan baik harta, jabatan dan yang lainnya akan seperti Nabi Sulaiman, ataukah nasibmu itu akan seperti Fir'aun dan Qarun? Na'udzubillah. Qarun kan, Fir'aun kan dikasih jabatan tinggi, ya kan? Qarun dikasih harta yang banyak. Tahu nggak ujung cerita kamu? Tidak tahu. Allah, yang kecil-kecilan aja lah, jangan cerita tentang nanti bagaimana di akhirat. Di dunia aja, berapa banyak orang yang nangis-nangis ingin punya mobil Alfa terbaru, jual itu jual ini, ketika oleh Allah dikabulkan keinginannya, lalu dia pakai, baru aja keluar dari rumah tabrakan, sekeluarga mati semuanya. Ada kata tahu bahwa mobil tersebut itu kan akan menjadi sebab tabrakan, dia mati dengan sebab tersebut, tidak mungkin dia menginginkannya, ya kan? Berapa banyak orang yang hanya cuma sepeda doang malah selamat, tapi begitu dia bisa naik pesawat malah nggak tahu kuburannya di mana, hancur semuanya, ya kan? Kalau begitu lebih enakan yang cuma punya sepeda dong, kan? Tapi kan kita tidak tahu, maka jangan sombong, kan? Jangan sombong, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Semuanya Allah. Lalu apa alasan sombong ini? Ya, merasa lebih besar dari yang lain, ini dimurkai oleh Allah hingga dihinakan. Ada alasannya lagi. Apa alasannya? Di antaranya adalah karena manusia oleh Allah ditutupi penglihatannya dari melihat hakikat kemuliaan dirinya dan kemuliaan orang lain. Hakikat kemuliaan dirinya dan hakikat kemuliaan orang lain. Ketika kita merasa bahwa diri saya lebih baik daripada yang lain, ternyata yang lain itu di sisi Allah lebih baik daripada kita. Allah. Sehingga apa, almarhum rahmatullah alaih, ya, walidi ayahanda Kiai Haji Ahmad Thaha rahmatullah alaih, beliau ketika menemukan seorang wanita yang sudah sepuh, nenek-nenek, murid yakni murid kakaknya apa, dia orang miskin, ya, dia orang miskin, dia bukan kiai, bukan ustadzah, bukan, tidak ngaji pesantren, tapi ngajinya ngaji istilahnya Bandung kuping, ya, cuma mendengarkan doang, ya seperti kita sekarang inilah. Tapi nenek-nenek ini, gitu kan,
kalaupun ada di sawah, ada di mana, ingat jadwal rutinan ngaji ke paman, ya ke kakaknya apa itu, dia langsung lari, mandi, sekarang langsung mandi, tidak pernah meninggalkan hadir di majelis ilmu bersama gurunya, tidak pernah meninggalkan hadir di majelis ilmu bersama gurunya. Tidak berani bepergian kemana saja kalau bentrok dengan jadwal rutinan ngaji. Ya, jadi yang dipolitisir, ya, kepentingan yang lain. Ngaji tidak berani politisir, kan? Nggak berani, gitu kan? Nah, ceritanya meninggal dunia. Sudah sekian puluh tahun kemudian, udah lama. Ya, mau dipindahkan, ya, karena ada sesuatu hal yang urgent, kan, akhirnya digali, dipindahkan. Begitu dibuka, jasadnya utuh dengan kafan-kafannya, padahal sudah puluhan tahun, dan jasadnya wangi. Bukan ulama, tidak pernah pesantren bertahun-tahun, tidak, Masya Allah. Lalu ceritanya, ada lagi sahabat apa yang beliau jadi syekh di Mekah, mukim di Mekah, jadi syekh, ulama, gitu kan? Sahabat dekat apa? Wafat. Begitu wafat, begitu dipindahkan karena ada sesuatu hal yang urgent, ternyata cuma tinggal tulang belulang doang. Nah, apa di hadapan Buya? Menangis. Begitu ditanya apa yang menjadikan apa menangis, ternyata apa mengatakan, apakah nasib apa ini akan seperti nenek-nenek tersebut ataukah akan seperti sahabat apa? Kalah, derajat kalah, gitu kan? Seorang ulama yang pernah pesantren puluhan tahun, itu kan, sohor, masyhur, tinggal tulang belulang. Tapi seorang nenek-nenek yang pesantren juga tidak. Ya, Masya Allah. Beliau ngajinya Bandung Kuping, setiap rutinan tidak berani meninggalkan rutinan. Dalam keadaan apapun. Masya Allah. Ilmunya tidak banyak. Beliau merasakan dirinya paling hina. Ya kan, memang karena tidak pesantren, malu oleh santri, malu oleh yang lain, kan? Tidak berani ke depan, nggak berani karena merasakan saya memang betul-betul tidak memiliki apa-apa. Tapi ternyata 10 tahun malah jasanya wangi, Masya Allah, kanvanya utuh, sehingga waktu dipindahan itu, Masya Allah, ya tidak. Ini kain kafannya kok utuh, itu kain kafannya itu. Masya Allah. Seperti orang yang baru meninggal dunia saat itu. Allah. Jadi ketika kita mau merasa lebih dari yang lain karena amal kita, karena umpamanya banyak sholat, banyak baca Quran, banyak wirid, lalu kita menganggap hina yang lain. Kamu mau wiridannya kedua, kamu baca Quran sehari ukur 1 ayat 2 ayat, saya mah 1 juz, saya mah 2 juz, saya mah baca sholawat, saya mah. Ingat, ketika ada perasaan lebih daripada yang lain, ini bahaya. Allah tidak ridha. Kalau mengajak kepada yang lain supaya amalnya lebih getol, ngajinya lebih getol, mengajak atas dasar kewajiban, saling menasehati atas dasar perintah Allah dan Rasulullah SAW, dan kita mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, itu bagus. Saya mengajak kamu bukan karena saya lebih getol ibadahnya dari kamu, bukan saya lebih alim dari kamu, saya mengajak kamu karena perintah Allah saja. Kan, saling nasihati supaya kita terus sama-sama maju, kan? Itu bagus. Tapi kalau mengajak kepada yang lain karena ada rasa merendahkan yang lain, itu kenapa saya ajak? Karena dia lebih rendah dari saya.
saya lebih getol dari dia, lebih alim dari dia, maka saya akan ajak dia supaya dia getol seperti saya. Nah, ini perasaan ini yang bahaya. Perasaan ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan takabur, ya, merasa diri lebih. Ini harus hati-hati. Ini sedikit sekali, itu kan perbedaannya dalam hati ini sedikit sekali. Nah, ini masalah tawadhu ini insya Allah akan kita teruskan nanti di majelis yang telah lalu, yang akan datang, disambungkan dengan majelis yang telah lalu juga ada bahasan-bahasan yang perlu diulas, ya. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang, semoga Allah menanamkan sifat tawadhu di dalam jiwa kita, ya, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ketinggian martabat di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil